Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghrina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bil khusus para asatidz, para guru, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM masjid yang kita cintai ini, serta Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh dan majelis taklim, insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita sholat berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti, maka kita lanjut dengan meniatkan pertama i'tikaf di masjid. Yang kedua silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala senantiasa lapangkan rezeki kita dalam makna yang sesungguhnya, dan juga Allah panjangkan umur kita. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsalahu fi atharihi, dan diakhirkan ajal kematiannya, maksudnya dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim, bertemu, bermuajahah, duduk di majelis ta'lim, bertemu dengan ulama, bertemu dengan saudara-saudara kita, bertemu dengan guru-guru kita. Insyaallah itu semua menjadi asbab dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita bisa menghadiri majelis ta'lim yang memastikan bahwa diri kita insyaallah senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah, yang pergi untuk belajar, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai pulang. Makanya biar kalau mau senantiasa di jalan Allah, gak usah pulang-pulang ya, sini aja terus. Ya, insyaallah pulang, di sana juga menanti amalan-amalan ibadah yang lain. Insyaallah. Selanjutnya kita kembali ke materi pelajaran kita, masih pengkajian kitab Nasaihul Ibad yang merupakan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, wafat 1314 Hijriah, wafat pada usia 84 tahun. Yang beliau seorang ulama besar dari kita, dari Indonesia, Nusantara, Al-Bantani, orang Banten, yang pernah menjadi imam dan khotib di Masjidil Haram. Jadi ini bukan ulama biasa, tapi ulama berkaliber dunia internasional. Jadi ilmunya kita tidak ragukan. Yang meragukan ilmunya, dia yang ilmunya kita ragukan. Kemudian Nasaihul Ibad ini adalah syarah atau penjelasan dari kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Munabbihat alal Istidad li Yaumil Ma'ad. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu atau dua makalah. Yang pertama, kalau di kitab saya ini halaman 76. Kalau yang pegang terjemahannya ini di halaman 161.
Seperti biasa, saya bacakan dulu teks riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian setelah itu kita bacakan syarahnya atau penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam igtanimu khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ginaka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika wa faragaka qabla syugulika. Insyaallah sudah paham semua ya. Nanti kita jelaskan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Maksudnya, if'al, lakukan, kerjakan, khamsata asya, 5 hal, qabla, sebelum, husuli, datangnya, khamsi halatin, 5 kondisi. Jadi Nabi menyuruh kita untuk melakukan, untuk mengerjakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Apa saja? Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramika. Syababaka, masa mudamu. Syabab, pemuda. Ini kelihatannya masih pemuda semua ini. Ada yang pemuda 20 tahun yang lalu, yang 30 tahun yang lalu. Pokoknya semuanya pemuda. Tergantung dari mana kita menghitungnya. Usia boleh muda, boleh tua, tapi semangat selalu muda. Yang pertama, syababaka qabla haramika, usia mudamu, qabla, sebelum, haramika, usia tuamu. Jadi manfaatkan usia mudamu sebelum datang waktu tuamu. Itu pun kalau sampai tua. Karena ada juga yang mendahului kita sebelum sampai usia tua. Maksudnya, kata Imam Nawawi, if'alit ta'ah, kerjakan ketaatan, ibadah amal soleh, hala kudratika, dalam kondisi kamu sanggup, masih kuat. Karena usia muda itu identik dengan semangat, dengan kekuatan. Hala kudratika, ketika kamu masih sanggup, masih bisa melakukan, tubuh kita masih kuat, seperti pemuda, masih bisa lari, bisa lompat. Kalau sudah tua, ya hati-hati, jangan banyak lompat. Ya, pilih olahraga juga, jangan sembarangan. Aki-aki main futsal, ya patah tulang. Pilih kalau orang tua jalan kaki, senam, jangan yang ekstrim. Qabla, sebelum, hujumi, terkaman, al-kibaru alaika, usia tua. Sebelum usia tua ini menyerang kamu, usia renta. Kalau sampai ya, mudah-mudahan kita semua disampaikan ke usia tua
dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita sudah tua, serba terbatas, ya kan? Kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi. Apa artinya nunakkishu fil khalqi? Nunakkishu fil khalqi, kami akan kembalikan ke usia mudanya, ciptaan sebelumnya. Ya. Tapi bukan fisiknya, perilakunya. Makanya orang tua kadang-kadang jadi kayak anak-anak lagi. Ya, makanya sama orang tua kita harus lebih hati-hati, ngomong juga dijaga, karena lebih sensitif, gampang tersinggung, ya, gampang drop. Makanya kenapa anak itu diperintahkan oleh Allah ketika tua selalu wa kullahuma qaulan karima. Yang pertama, wala taqul lahuma uffin, jangan katakan kepada dia uff. Ini bisa menyakiti orang tua. Kalau anak muda dibentak juga nggak mempan kadang-kadang itu. Tapi kalau kita sudah tua, apalagi anak kita yang berucap pada kita dengan suara tinggi, dengan suara keras, itu sudah menyakiti hati orang tua kita. Dan wa kullahuma qaulan karima, dan senantiasa katakan kepadanya perkataan-perkataan yang mulia, yang enak didengar, yang menyenangkan dia. Orang tua kita itu tidak terlalu mementingkan harta dari anaknya, tapi kalau dikasih nggak ditolak. Ya, tetapi yang paling diharapkan adalah kata-kata baik, ya, kata-kata lemah lembut, kasih sayang. Itu yang membuat orang tua kita nyaman, sehat, panjang umur. Nah, kalau kita bentak orang tua kita, insya Allah memendekkan umurnya, karena stres, stroke, stop. Kalau anaknya 10, kemudian semuanya kasar, insya Allah ya, orang tuanya gak lama-lama. Nauzubillah min. Kalau semua di sini, insya Allah anak-anaknya semuanya bakti, lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama ya, usia muda sebelum datangnya usia tua. Yang kedua, kata Nabi, wasihhataka qabla saqamika, wasihhataka, dan sehatmu, masa sehatmu, qabla saqamika, sebelum datang waktu sakitmu. Maksudnya if'alil amal salih, kerjakan amal soleh, hala sihhatika, dalam ketika kondisimu sehat, qabla, sebelum husuli mani'in, sebelum datangnya penghalang, kamarodin, seperti sakit. Ya. Sakit ini penghalang. Kalau kita sudah sakit, serba terbatas. Jangankan beraktivitas, makan pun udah pahit. Iya kan? Ya. Enak nih makanan. Coba kalau kita sakit ya, pada datang menjenguk bawa makanan enak, terus dia puji-puji makanan di depan kita, enak loh. Ya. Enak kalau kita sehat. Enggak enak. Makanan semahal apapun, seenak apapun, kalau kita sudah sakit, pahit. Makanya saya mengusulkan, kenapa kita tidak menjenguk saudara kita ketika sehat? Ya, kan enak Pak ya, jenguk dia ketika sehat. Kita jenguk saudara kita, bawakan makanan kalau sudah sakit. Yang makan, siapa yang makan? Yang jenguk. Yang jenguk itu yang habisin. Jadi kata Nabi, yang pertama, sihhataka qabla saqamika, kerjakan amal-amal soleh ketika sehat, sebelum datangnya penghalang, kamarodin, seperti sakit. Ya. Masya Allah, kadang-kadang kita lihat kalau kita ke rumah sakit, makanya salah satu hikmah kenapa kita disunnahkan, dianjurkan menjenguk orang sakit, juga i'tibar.
untuk mengambil pelajaran. Kita bayangkanlah, coba andaikan kita yang di posisi dia, ketika jarum sudah ditusuk di badan kita, selang di mulut, di hidung, maaf kadang-kadang juga dari lubang yang lain, ya. Tentu kita bisa merasakan betapa nikmatnya sehat, sehingga kita tidak menyia-nyiakan sehat kita. Maka mumpung kita masih sehat, mari kita pergunakan untuk memperbanyak amal soleh. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa ginaka qabla faqrika. Wa ginaka, kayamu ketika banyak hartamu. Qabla faqrika, sebelum miskinmu. Sebelum dagangan sudah nggak laku, sebelum kamu sudah bangkrut, kamu sudah pensiun, kamu sudah tidak berdaya, maka manfaatkan itu, uangmu, hartamu. Maksudnya kata Imam Nawawi, if'alit at-tasadduq, bersedekahlah, bima fadula an hajati man talzimuhu nafaqatuhu, bersedekah dari kelebihan apa-apa yang wajib kita infakkan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Lebihnya itu kita sedekahkan, sebagian tentunya. Qabla urudi jaihatin, sebelum datangnya kondisi tutlifu malaka, yang bisa menghabiskan hartamu. Banyak sekali hal-hal, peristiwa-peristiwa yang bisa menguras harta kita, dan gampang sekali bagi Allah untuk merenggut, menghabiskan harta seseorang kalau Allah kehendaki. Bisa dengan penyakit, bisa dengan kebangkrutan, bisa dengan persoalan keluarga, persoalan bisnis, habis harta kita, ya. Makanya kadang-kadang orang makin banyak hartanya, makin banyak juga penyakitnya, ya. Orang-orang miskin biasanya penyakitnya sederhana. Penyakitnya cuma dua, sakit kepala sama mencret, ya, semuanya obatnya di puskesmas, murah, ya, bahkan kadang-kadang gratis. Kadang-kadang minum teh hangat, teh pahit, sembuh. Tapi kalau orang kaya ini kadang-kadang harus ke Singapura, ke Malaysia, luar negeri. Saya beberapa bulan yang lalu sempat ke Malaysia, di Perlis. Sebelum di Perlis itu ada namanya Kota Penang. Nah, itu Penang sekarang menjadi salah satu tempat berobatnya orang-orang Indonesia. Sudah mengalahkan Singapura. Orang-orang Cina, orang-orang kaya, saya sempat ngobrol ketika nunggu di ruang pesawat itu, mau kemana? Habis berobat. Mau kemana? Mau berobat. Itu aja. Ya, ada yang operasi dengkul. Berapa habis? Cuma 100 juta. Orang Cina 100 juta. Yang dengkul ini harus kita jaga ini. Ya, salah-salah ini sebelah 40 juta, yang kanan 40 juta, yang kiri 40 juta, ongkos pasang 20 juta. Ada ongkos pasangnya juga. Belum ongkos kirimnya, transportasinya. Ya, kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita disehatkan. Itu baru dengkul ya. Belum saraf kejepit, banyak sekali keluarnya di pinggang kejepit. Ini mungkin karena pola hidup kita yang kurang tepat, pola makan, pola istirahat. Maka Islam ini sangat menganjurkan kita untuk hidup sehat. Baginda Rasulullah SAW diriwayatkan selama hidupnya cuma 2 kali sakit. Ya, itu pun sakit yang biasa, sakit demam. Kemudian yang keberapa, jemaah sekalian? Yang keempat, kata Nabi, wa hayataka qabla mautika, wa hayataka, hidupmu qabla mautika, sebelum matimu. Kata Imam Nawawi, igtanim, manfaatkan, ma tulfi naf'uhu mautuka, ma tulfi naf'uhu mautuka, manfaatkan, kerjakan waktu-waktu semuanya yang kematianmu bisa menghilangkannya.
Jadi mumpung kita belum mati, mumpung kita masih hidup, kerjakan. Sebab kalau sudah mati, semua apa yang kita miliki selesai. Harta, pangkat dan jabatan, kedudukan, apapun, kehebatan apapun, kalau sudah mati, habis. Makanya mati itu dinamakan dengan wafat. Apa artinya wafat? Wafat artinya cukup, sempurna. Ya, jadi kalau orang wafat, ya sudah cukup dia, cukup rezekinya, cukup umurnya, selesai. Maka yang selain kita perlu memperhatikan yang sekarang, maka perlu kita perhatikan setelah kematian kita. Kemudian yang kelima kata Nabi SAW, wa faragaka qabla syughulika, wa faragaka, kondisi luangmu, waktu luangmu, qabla syughulika, sebelum sibukmu. Kata Imam Nawawi, maksudnya igtanim faragaka, manfaatkanlah waktu luangmu fi hadhihi dar, dalam kehidupan dunia ini. Ya, ketika kita hidup, qabla syughulika, sebelum sibukmu, bi ahwalil qiyamati, apalagi kesibukan nanti menghadapi hari kiamat. Allati awwalu manazilil qabri, awwalu manazilihal qabru, yang dimana stasiun pertama daripada hari kiamat adalah al-qabru, yaitu kuburan. Ya, kadza naqalul azizi anil Manawi, ini sebagaimana diriwayatkan oleh dari Al-Azizi dari Al-Manawi. Rawahat al-hadits al-Hakim wal Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh masing-masing dari Al-Hakim dan Al-Baihaqi an Ibnu Abbas bi isnadin hasan, dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu yang pertama jamaah sekalian. Kemudian kita masuk di makalah yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah al-Antaki rahimahullah, khamsun hunna min dawa'il qalb, mujalasatu salihin, wa qira'atul Qur'an, wa ikhla'ul batin, wa qiyamul lail, wa tadarru'u inda sabah. Makalah yang kedua ini bercerita tentang 5 obat hati dari Abdullah al-Antaki. Dari Abdullah al-Antaki, Antakya ini ada di Turki sekarang. Ya, tapi beliau berasal dari Irak, Kufah. Seorang sufi wafat 239 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Apa kata beliau? Khamsun, ada 5 hal. Hunna min dawa'il qalbi, yang merupakan obat hati. Wa hadhil khamsa, kata Imam Nawawi, yang 5 ini ma'khudhatun min kalami Sayyidil Jalil Ibrahim Al-Khawas. Perkataan 5 ini diambil dari perkataan As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Dan ternyata As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas inilah pencetus apa yang sering kita dengarkan dengan bahasa Jawanya apa? Lagu Tombo Hati. Itu diambil dari perkataan. Jadi Tombo Hati itu sudah ada pada abad ketiga Hijriah. Jadi masih generasi salaf. Jadi ulama-ulama kita dulu itu tidak sembarangan ngambil mengutip zikir-zikir mereka, doa-doa mereka, bahkan yang mereka lagu-lagukan itu ada dasarnya itu. Jadi jangan gampang menyalahkan. Ya. Karena ada orang sekarang gemar kayak paling pintar sendiri. Kayak ulama-ulama dulu itu nggak baca ayat, tidak baca hadis. Ya, dia doang yang baca. Gitu. Gampang menyalahkan. Jadi kata beliau, khamsun hunna min dawa'il qalb, ada 5 hal yang merupakan obat hati. Apa itu? Yang pertama yang merupakan obat hati adalah mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh, ai ahlul khair, orang-orang baik. Itu mengobati
hati kita. Nah, sebaliknya, apa lawan dari obat? Apa lawan dari obat? Penyakit. Jadi kalau mau banyak penyakit, duduklah dengan orang-orang jahat. Maka kalau kita mau sehat, duduk bersama orang-orang soleh. Ai huduru majalisil wa'dhi. Kata Imam Nawawi, maksudnya hadirlah di majelis-majelis mau'izah. Wa akhbarus sholihin, dan di situ ada diceritakan berita-berita orang-orang soleh, sejarah, sirah nabawiyah, sejarah para ulama, orang-orang dulu. Hadir, dengarkan itu. Wa yadkhulu fi dzalika, juga termasuk maknanya kata Imam Nawawi, as-sumtu, diam, banyak diam. Ya, banyak diam. Wal uzlatu anil khaidina fil batil, dan menjauh, beruzlah dari orang-orang yang tergeliman dengan kebatilan. Jadi kalau di sekeliling kita ada suatu orang jahat, orang-orang yang tidak terkontrol omongannya, yang susah dikendalikan, maka mendingan narik diri, jangan ikut dengan mereka. Itu termasuk mujalasatus sholihin. Nah, maka itu adalah obat. Makanya rasakan kalau kita habis duduk di majelis taklim, ada nggak terasa nyaman, nikmat dalam diri kita? Kalau itu berarti cocok obatnya. Tapi kalau kita datang di acara-acara kumpul-kumpul, ngobrol yang tidak jelas, ya, semakin bertambah ilmu kita enggak, semakin bertambah iman kita enggak. Kadang-kadang justru menambah sakit hati. Wa na'udzubillahi min. Itu yang pertama, obat hati adalah mujalasatus sholihin, duduk bersama dengan orang-orang soleh. Dan kalau ketemu, minta doanya, tersenyum, tegur, kasih hadiah. Tahaddu tahabbu, kata Nabi, saling beri hadiahlah, maka kamu saling mengasihi, saling mencintai. Itu obat hati yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Baca Quran ini obat yang luar biasa. Karena memang Quran itu sendiri adalah obat. Kata Allah Subhanahu wa taala, syifa'ul linnas. Kita kadang-kadang kalau kita sakit apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan? Obat, ya kan? Toko obat, dokter gitu kan. Makanya kata guru-guru kita, kalau kita sakit, sebelum cari obat, cari tobat dulu. Tambah T kurang T, obat dengan tobat. Ya, ingat dosa kita dulu. Ingat kesalahan kita. Dan jangan jauh-jauh, di rumah kita ada obatnya, Al-Quran. Obat yang pamungkasnya, obat yang mujarabnya kita tinggalkan. Lalu kita jejali tubuh kita dengan obat-obat kimia yang kadang-kadang justru merusak ya tubuh kita sendiri. Nah, maka membaca Al-Quran adalah obat. Dan apapun yang dekat dengan Al-Quran, maka sesuatu itu menjadi mulia. Ya, jangan kulit kambing saja, kulit kambing ya, kulit kambing tidak ada nilainya ya, mungkin biasa-biasa, benda yang tidak terlalu berharga. Tapi kalau dibuat sebagai kulit sampul Al-Quran, sampul mushaf, naik lebih mulia. Kenapa? Orang cium. Kalau orang cium Al-Quran, mencium Al-Quran mushaf itu salah satu sunnah, karena memuliakan kalam Allah. Ya, bukan menyembah benda, memuliakan, sama dengan cium tangan orang tua, cium tangan ulama, cium tangan orang-orang tua. Itu adalah salah satu dianjurkan ya di dalam Islam. Yang ketiga, obat hati yang ketiga kata beliau, wa ikhla'ul batin, membersihkan hati. Ini yang paling susah ini. Kalau membersihkan tubuh semua orang bisa, ya kan?
membersihkan rumah, membersihkan lingkungan. Kalaupun banyak juga orang, jangankan batinnya, lingkungannya pun tidak bisa dibersihkan. Buang sampah di sembarang tempat, buang puntung rokok di mana-mana, ya, bakar sampah semaunya. Padahal asap sampah itu kan racun. Ya, di luar negeri itu dilarang orang bakar sampah itu. Sampah itu jangan dibakar, kumpulin, dibuang, kasih tukang sampah itu, dibawa pergi. Jangan dibakar, apalagi di situ ada karet, ada plastik, ada kotoran, maka asapnya itu dihirup orang. Kalau mau bakar sampah, saya anjurkan kalau mau bakar di rumahnya, di kamarnya sendiri. Lalu nikmatilah asapnya itu, isap sendiri itu. Nah, masalahnya orang bakar sampah di depan rumah orang, masuklah di kamar orang itu. Kasihan orang-orang yang bengek, sesak napas itu. Ya gara-gara kita, jadi ini bisa menjadi dosa sosial. Jadi jangan digampang dosa itu ketika kita mukul orang, kita menipu orang. Kadang-kadang perilaku kita yang kita tidak sengaja bisa jadi dosa. Parkir mobil di sembarang tempat sehingga orang susah jalan. Ya, bikin acara keluarga kemudian harus menutup jalan tanpa koordinasi juga dengan aparat, dengan RT RW. Kadang-kadang cuma selamatan ulang tahun sampai jalan ditutup, orang jadi repot. Itu bisa jadi dosa itu. Banyak dosa-dosa sosial yang harus kita pertimbangkan. Kemudian kata beliau yang ketiga adalah ikhla'ul batin, membersihkan hati. Di sini kata beliau bi ta'atil qalili minal halal. Jadi caranya, di antara cara untuk membersihkan batin kita adalah dengan selalu komitmen dengan yang halal. Selalu cari yang halal, nafkah halal, makan halal, penghasilan halal. Yang kedua, memperbanyak puasa, al-iktsaru minas syiyam. Itu juga salah satu yang bisa membersihkan jiwa kita. Kemudian Nawawi di sini mengutip satu hadis dari Nabi SAW. Kata beliau, thalathu khisalin, ada 3 hal, tuwarrithu qaswatal qalb, yang bisa mewariskan hati yang keras. Hati yang keras bisa membuat hati keras. Yang pertama, hubbut ta'am, doyan makan. Hati-hati nih. Kita semua doyan makan nih. Tapi jangan berlebihan. Ini bahaya nih. Orang kalau keliling semua makanan, ya hidupnya hanya cari makan, ya, ini bisa menimbulkan qaswatul qalb. Hati jadi keras, susah menerima ilmu, susah menerima nasihat. Hafal satu ayat aja susah, lupa terus. Ya. Yang kedua, wa hubbun naum, doyan tidur. Orang kalau sudah banyak makan pasti mau tidur. Itu juga bisa membuat hati jadi keras. Yang ketiga, wa hubbur raha, dan gemar istirahat. Ya, santai bagus. Kita juga butuh hiburan, tapi jangan hiburan melulu. Apa di antara hiburan yang bapak-bapak sukai? Mancing. Bagus tuh, saya juga kadang-kadang pergi mancing. Tapi jangan tiap hari mancing. Ini mancing kemarahan istri. Ya, istri itu butuh dinafkahi juga kan? Gimana bisa dapat nafkah kalau tiap hari mancing? Dari pagi sampai sore, dapatnya ikan lele 3 ekor. Ya, pasti istri itu memancing kemarahan keluarga di rumah. Jadi hiburan boleh, tapi jangan berlebihan. Itu juga bisa membuat hati keras. Bukan hati kita saja, hati orang-orang di sekeliling kita juga terganggu. Kemudian yang keempat kata beliau, yang menjadi obat hati adalah wa qiyamul lail, salat malam. Salat malam termasuk witir, salat tahajud. Kalau dikerjakan secara umum namanya qiyamul lail. Tapi kalau dikerjakan setelah kita sudah tertidur namanya tahajud. Kemudian yang kelima, yang terakhir, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan obat hati, kata beliau, wat tadarru'u 'inda sabah, ay at-tadarru' al-baki fi awakhiril lail. Ini khusyuk berdoa bahkan menangis di akhir-akhir malam.
Jadi menjelang subuh, kalau orang sudah terbiasa sholat subuh, biasanya bangun jam 4, jam setengah 4. Nah ngapain? Ngapain kita itu? Biasanya kan wudu, ke belakang wudu, kemudian sholat tahajud, sholat witir. Nah kemudian banyak berdoa, ingat dosa-dosa kita, bertobat kepada Allah, sesali semua perbuatan salah kita kepada Allah, kepada orang tua, kepada orang lain, sesali. Lalu dalam penyesalan itu kita menangis. Inilah salah satu, kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan dosanya. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang karena ada tugas yang diamanahkan kepadanya. Ada orang-orang Bapak Ibu sekalian, karena dakwah, karena perjuangan, tidurnya cuma 3 jam satu hari. Ada tidurnya cuma 4 jam. Padahal kata dokter tidur yang sehat 8 jam. Tapi banyak pemimpin-pemimpin, orang-orang hebat, nggak ada yang tidurnya 8 jam. Ada yang cuma tidurnya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dia kurangi tidurnya karena dia mengemban amanah untuk orang banyak, amanah untuk umat. Maka insya Allah mata yang begadang itu adalah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dua makalah ini menjadi bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Demikianlah jemaah sekalian bahasan kita. Sebelum ditutup, ada yang mau menyampaikan? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, kita tutup. Kita kasih kesempatan dulu.